Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ujang Kamun, NIM 220401010212 dengan tugas MKHU Bahasa Indonesia Prakwas di Universitas Sibar Asia tahun 2024 dengan judul tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bersyarat fungsi dan cara membuatnya adalah sebagai berikut. Tinjauan pustaka adalah bagian yang menyediakan panduan praktis tentang topik tertentu. Tinjauan ini sangat membantu kita yang memiliki waktu penelitian terbatas. Sehingga tinjauan pustaka memberikan gambar umum mengenai penelitian-penelitian yang serupa penelitian yang kita lakukan. Manfaat dari tinjauan pustaka adalah memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan, memberikan acuan untuk peneliti ketika mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Terus landasan teorinya seperti apa? Menjelaskan fenomena sistematis antar variabel yang akan diteliti. Cara membuat tinjauan pustaka dengan mudah adalah identifikasi kata kunci bisa diperoleh ketika kita sedang mengidentifikasi topik penelitian, sehingga kita mendapatkan bahan-bahan untuk menulis. Contoh tinjauan pustaka penelitian dalam teknologi IoT mengubah cara berinteraksi dengan lingkungan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan prototipe tempat sampah cerdas yang menggunakan IoT untuk memantau volume kapasitas sampah. Metode yang dipakai ialah Internet of Things atau IoT. Prototipe yang dibangun dapat mendeteksi pembuangan sampah secara otomatis melalui sensor dan secara real-time memantau kapasitas sampah. Tempat sampah ini memanfaatkan teknologi Internet of Things dan menggunakan aplikasi Blink untuk notifikasi. Sistem dibuat dari rangkaian pendukung yaitu Wemos D1 R2 ISP 8266, motor servo SG90, sensor ultrasonic HC SR04 dengan DF flare mini, speaker, power supply, dan kabel jumper. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pengumpulan sampah dan mengurangi gangguan lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Selain itu digunakan Wemos D1 RE sebagai modul Wi-Fi untuk menghubungkan hardware ke server Blake. Terus contoh tinjauan pustaka yang lainnya adalah penelitian ini berkontribusi pada kembangan solusi cerdas untuk manajemen sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam lingkungan kampus. Prototipe ini Prototipe alat ini digunakan untuk memudahkan petugas cleaning service dalam memonitor kapasitas sampah dan dapat mengetahui tempat sampah sudah penuh atau belum melalui notifikasi di aplikasi Blink. Hasil pengujian dari sistem ini ialah sensor ultrasonic dapat mendeteksi sampah dan mengukur kapasitas tempat sampah. Dan Deployer Mini yang terhubung ke speaker dapat memberikan notifikasi berupa suara. Tujuannya untuk meningkatkan promosi objek wisata dan mendukung industri ekonomi kreatif masyarakat lokal. Selanjutnya, metode agil dipilih untuk menganalisis dan merancang sistem dengan siklus yang lebih spesifik. WML digunakan untuk merancang kebutuhan sistem dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Sementara untuk sisi pengembangan basis datanya menggunakan MySQL dengan antarmuka PHP Untuk pengelolaannya, pengujian black box dilakukan untuk memeriksa apakah sebab perangkat lunak dapat berjalan dengan benar. Dalam perancangan ini dilakukan analisis kebutuhan, perancangan basis data implementasi, dan pengujian sistem. Lalu studi terhadap kebutuhan toko waktu TK, struktur data dan fitur yang perlukan ditentukan. Adapun tujuan dari
Dibuatnya penelitian ini adalah untuk mempermudah UMKM dalam memasarkan produk dan menjadi contoh bagi UMKM lain untuk mengikuti jejak UMKM di mana guna mengikuti era perkembangan zaman dalam bentuk pemasaran digital yang dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan dari SDLC dengan struktur pola model waterfall menggunakan framework kode Ignition 4, yaitu untuk di sini adalah contoh tinjauan pustaka dalam penelitian pengembangan usaha menengah kecil dan menengah. Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan desain basis data yang efisien dan keamanan data yang perhatikan juga menjadi fokus dalam pengembangan sistem hasil penelitian ini. Hasilnya adalah sebuah sistem e-commerce yang responsif, user friendly, dan aman yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian produk secara online dengan mudah dan menyenangkan dengan pola tampilan yang sederhana dan, dan membuat senang bagi user saat mengaksesnya. Maaf, agak batuk. Kesimpulan, perubahan yang terjadi bukannya hanya perubahan yang bersifat positif, namun juga terdapat perubahan yang bersifat negatif. Pendaftaran merek Indonesia mengenal sistem first to file, di mana pendaftar yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya akan terlebih dahulu memiliki hak atas merek tersebut. Pendaftaran merek dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan merek pemilik usaha oleh pesaing usaha lainnya dan menjadi pegangan atau alat bukti jika terdapat sengketa merek di kemudian hari. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.